Lagi-lagi MK bikin kejutan dengan merubah pelaksanaan pemilu yang dipisah antara pusat dan daerah. Hal ini juga akan bisa berpanjang masa jabatan kepala daerah yang sekarang. Karena pemilu daerah digelar 2 tahun lebih dari pelaksanaan pemilu pusat. Anggaran DPR justru pertanyakan keputusan itu dan anggap keputusan itu menyalahi Undang-Undang 45. Waduh, panik karena harus bekerja bikin undang-undang baru atau apa ini ya? Oh ya, ada kejutan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu keputusan untuk membatalkan pelaksanaan pemilu serentak dan mengganti pelaksanaan pemilu serentak di 2029 nanti dengan sistem yang tidak lagi serentak, artinya dipisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional itu memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota DPR dan DPD yang selama ini disatukan dan hanya berjarak beberapa minggu itu, sehingga membuat publik itu seolah-olah stres karena lama sekali mesti ikuti pemilu serentak itu, memilih presiden, memilih bupati, sehingga masuk kotak suara itu ada 5 surat suara, sehingga bingung pemilih kita. Jadi sebetulnya mengefisienkan sistem pemilu juga bisa menghemat dana pemilu. Mengefisienkan sistem pemilu justru bisa memastikan arah kedaulatan rakyat. Jadi saya kira saya setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, walaupun pada sebetulnya Mahkamah Konstitusi juga yang memutuskan pemilu serentak, tetapi karena peristiwa-peristiwa di pemilu 2020 kemarin, mungkin Mahkamah melakukan penilaian kembali dan Perludem memotori itu untuk memperbaiki sistem pemilu. Jadi tetap ini proposal masyarakat sipil yang dibaca secara akademis, dibaca secara etis oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Lalu sikap resmi DPR. Yang ketiga, implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi di mana pemilu nasional dan pemilu lokal itu harus berjeda minimal 2 tahun sampai 2,5 tahun, di mana kita asumsikan kalau pemilu kita laksanakan 2029 dan pemilu lokal dilaksanakan 2031, maka pertanyaannya, apa dasar hukum kita melakukan perpanjangan masa jabatan gubernur, bupati, wali kota, dan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Sementara ketentuan di dalam konstitusi sudah jelas menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. Kalau kita laksanakan 2031, maka kemudian kita berpotensi melanggar konstitusi karena pelaksanaan pemilunya tidak 5 tahun sekali, melainkan akan dilaksanakan. Tadi Anda menyinggung soal perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Kalau di era Jokowi kan kemudian ini ditunjuk PLT yang kita waktu itu bisa duga ini bagian dari pengendalian aparatur negara sampai level daerah. Jadi mandat dari rakyat itu diambil alih oleh Jokowi. Kalau sekarang ini kan beda ya, karena ini putusan Mahkamah Konstitusi ya, bukan keputusan Presiden. Keputusannya sama, tapi implikasinya beda. Ya, yang jelas impact pertama, akibat pertama dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan atau tidak diserentakkannya pemilu nasional dan pemilu lokal adalah posisi dari anggota DPR hari ini, atau posisi dari kepala daerah itu, karena mungkin akan diperpanjang masa jabatannya tuh, itu tentu akan ada persoalan lagi bagaimana legitimasinya kalau dia diperpanjang. Apakah perpanjangan itu justru menimbulkan moral hazard atau cawe-cawe di antara mereka yang memperoleh tambahan kekuasaan 2 tahun, 2,5 tahun. Tapi oke, itu bisa kita bicarakan di sebagai masa yang lain. Tapi yang penting sudah ada semacam kelegaan sehingga partai-partai politik mulai serius membuat sekolah-sekolah politik, kurikulum. Di dalam amar putusannya mengklasifikasikan 2 pemilu yang harus berjeda. Yang pertama pemilu nasional dan yang kedua adalah pemilu lokal atau pemilu daerah yang jedanya minimal 2 tahun sampai 2,5 tahun. Bagi kami di DPR, kenapa pencermatan ini harus kami lakukan dengan seksama? Karena putusan Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya adalah satu putusan yang semacam mengulang pertimbangan hukum
Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 55 tahun 2019. Kalau menurut Anda sendiri apa manfaatnya pemisahan pemilu ini, apalagi dengan jarak waktu yang cukup lumayan ini 2 sampai 2,5 tahun? Oke, saya lihat juga ada manfaatnya pemilunya dipisah antara nasional dan lokal. Jadi sebetulnya dalam jarak 2 tahun itu pemilu lokal bisa menjadi teguran terhadap pemilu nasional. Maksudnya begini, katakanlah 2029 terpilih presiden dan wakil presiden DPR dari partai A misalnya itu. Tetapi setelah 2 tahun itu mulai terlihat bahwa tidak efektif partai pendukung pemerintah itu. Maka pemilu lokal bisa memberi sinyal itu. Jadi dengan adanya pemilu lokal setelah 2 tahun terpilihnya presiden dan DPR pusat, kita bisa baca derajat legitimasi dari presiden maupun DPR pusat. Itu semacam ide ya oposisi yang memberi sinyal bahwa setelah 2 tahun kalian itu kurang efektif ya, karena itu partai-partai kalian tidak akan kami pilih di tingkat lokal. Kan itu juga bagus juga kan. Penting untuk kami cermati adalah ketentuan di dalam pasal 18 Jilpia ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Kami ingin melihat kenapa kok kata-kata yang dipilih oleh pembentuk undang-undang dasar itu bukan dipilih melalui pemilihan umum, tetapi dipilih secara demokratis. Apa original intensnya? Di pihak yang lain, MK melalui putusan terbarunya menjudge dalam tanda kutip kita semua harus melakukan pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara langsung yang kemudian disandingkan bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD provinsi. Putusan MK ini kan tiba-tiba mengejutkan kita. Mengejutkan kita, baru saja pemilihan umum presiden maupun legislatif itu beliau baru 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 4 bulan. Tiba-tiba muncul ada putusan MK yang menyebutkan bahwa pemilu itu antara pemilihan legislatif daerah, baik kabupaten dan provinsi yang pada pemilu 2024 dan sebelumnya itu kan dijalankan serentak. Ya, serentak. Nah, tapi dengan uji material dari permohonan dari Perludem, Perludem bahwa sebaiknya atau karena ini bertentangan dengan NKRI kan waktu itu yang yang sebagai dasar pemohonan uji material ini, maka ini Mahkamah Konstitusi itu memutuskan adanya pemisahan. Partai Nasdem menyatakan sikap atas putusan MK terkait perpisahan pemilu nasional pemilu daerah. Nasdem menyebut putusan MK itu justru melanggar Undang-Undang Dasar. Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem Lestari Mordijat mengungkap jika putusan MK dijalankan maka MK dinilai melanggar pasal 22E Undang-Undang 1945 yang menyatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Lestari mengatakan perpisahan pemilihan Presiden DPR RI DPD RI dengan pemilihan Kepala Daerah DPRD adalah melanggar Undang-Undang 1945. Menurutnya putusan MK ini tidak mempunyai kekuatan mengikat dan merupakan putusan instruksional. Dia menjelaskan perubahan sistem pemilu berdasarkan putusan MK ini harus diurut sejak putusan MK yang memerintah Pilpres dan Pileg serentak. Menurutnya MK menegaskan pertimbangan pemilu 5 kotak suara yang didasarkan pada tafsir konstitusionalitas MK sendiri dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.